bersujud, pojanggan pulang berkejaran riang, tak sadari sukma berdiam di sana. Batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak semua ngeteng kelenter, membuka tondong kudel, tak empong lerak-lere sopong guyung dele agesir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural. Ada yang sudah tahu? Ya, 10 faktor yang menjadi perkembangan konseling multikultural adalah sebuah akronim, yaitu respectful. Nah, sebelum kita membahas respectful itu sendiri, kita akan membahas mengenai konseling multikultural. Apa sih konseling multikultural itu? Konseling multikultural adalah sebuah interaksi antara seorang konselor dan seorang konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga konselor perlu memberikan pemahaman terhadap konseli itu mengenai perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Nah, dengan adanya respectful ini menawarkan suatu mekanisme di mana konselor dapat berpikir tentang bagaimana cara mengembangkan perkembangan konseli yang berbeda multidimensi. Sehingga konselor akan menemukan cara untuk meyakinkan bahwa konselor memiliki rasa yang kuat dari kompetensi budaya. Begitu juga dengan konseli tersebut. Langsung saja kita membahas mengenai akronimnya, yaitu 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural. Yang pertama, R. Religious or Spiritual Identity, yaitu tentang identitas religi. Identitas religi yang berbeda tentunya membuat cara pandang seseorang terhadap sesuatu itu berbeda. Cara memutuskan sesuatu itu berbeda, cara menjalani kehidupan atau prinsip kehidupan yang berbeda. Kemudian cara perkembangannya pun juga berbeda. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang konselor jika menemui konseli yang berbeda identitas religinya? Yang pertama, konselor harus mampu memahami sejauh mana identitas ini berpengaruh pada perkembangan psikologis konseli. Yang kedua, konselor harus mampu bersifat merangkul pandangan-pandangan yang buruk terhadap konseli yang telah ditanamkan atau yang selama hidupnya ini kurang baik, dan secara terbuka, hangat, dan menghormati keyakinan-keyakinan tersebut tanpa adanya pemaksaan, diskriminasi, penindasan, karena perbedaan-perbedaan latar belakang identitas religi tersebut. Yang kedua, Economic Class Background, latar belakang kelas ekonomi. Apa yang perlu dilakukan seorang konselor ketika menemui seorang konseli yang memiliki latar belakang kelas ekonomi yang berbeda? 1. Konselor harus mampu menggunakan keterampilan advokasi secara profesional untuk mendukung perubahan bagi konseli. 2. Memeriksa dengan dekat tanpa adanya diskriminasi. Artinya, konselor dalam memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan yang sama rata, tidak memandang bagaimana latar belakang ekonomi oleh konseli itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada sexual identity atau jenis kelamin. Dalam melaksanakan praktik konseling, penting memperhatikan perilaku yang etis dan penerimaan yang penuh hormat terhadap konseli yang berbeda gender. Artinya, seorang konselor yang berbeda identitas gendernya harus menghormati
dan bersikap sesuai norma, aturan, etis, aturan agama, dan lain sebagainya, memiliki batasan dan menjaga batasan tersebut. Kita harus menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Yang keempat, psychological development atau perkembangan psikologis. P. Seorang konselor harus mampu menilai kematangan seorang konseli itu. Jika konselor bertemu dengan konseli yang memiliki perkembangan psikologis yang kurang matang, cacat, atau berkekurangan, maka konselor perlu menghormatinya, membimbingnya, tidak mendiskriminasikannya, serta merancang strategi penanganan yang lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya, ethnic or racial identity, etnis atau identitas ras, di mana seorang konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menilai secara tepat sasaran agar memberikan pelayanan konseling yang tepat, di mana konselor harus memahami, menghormati, dan tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi seorang konseli yang berbeda etniknya, atau sukunya, atau rasnya. Yang selanjutnya itu C, chronological disposition atau kronologi disposisi, di mana konselor harus bekerja secara praktis agar kerjanya secara efektif dalam menangani konseli yang menghadapi tantangan kronologis yang sulit dalam hidup mereka, seperti kelalaian, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, yang harus dilakukan konselor menebarkan hal-hal positif kepada mereka yang rentan terhadap kesehatan mental itu sebagai akibat dari jenis stres yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Hal-hal yang tidak diinginkan akan menjadi sebuah ketraumaan dan akan menjadi sebuah kronologi yang dapat mempengaruhi perkembangan si konsel itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu T, trauma and other threats of their personal well-being, trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Poin ini dimaksudkan dengan adanya untuk menekan akibat dari tekanan dari lingkungan individu atau konseli yang dapat bawa konseli ke ranah yang lebih jauh jatuhnya. Seperti konselor memberikan intervensi yang tepat terhadap trauma itu. Trauma misal ketika seorang itu menderita HIV atau AIDS, atau remaja yang sudah hamil duluan, orang-orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam pikiran mereka itu adalah mereka di justice ada seorang yang buruk. Tugas konselor harus memberikan pandangan yang positif terhadap konseli itu. Lalu tidak membeda-bedakan konseli yang sehat atau yang lancar saja atau yang memiliki pengalaman yang buruk. Tidak, kita harus memberikan pelayanan yang sama rata tanpa mendiskriminasi tadi, dan juga menghormati setiap privasi yang mereka miliki. Yang selanjutnya yaitu F, family history atau sejarah keluarga. Kita sudah pasti mengira sebagai seorang konselor kita harus menghormati sejarah kehidupan konseli itu sendiri, mulai dari konseli yang broken home, orang tuanya tidak lengkap, kemudian ikut orang tua, maksudnya ikut orang tua wali seperti nenek, atau dia ikut paman, atau mereka yang berada di lingkungan yang kurang baik. Kita harus menghormatinya, tidak membeda-bedakan karena mereka juga butuh pelayanan. Unique physical karakteristik atau keunikan karakteristik psikis. Konselor harus menghormati berbagai macam fisik yang dimiliki oleh konseli tersebut tanpa memandang dengan tatapan yang aneh atau lainnya, sehingga muncul kepercayaan diri dan rasa syukur oleh konseli itu sendiri. Mengapa? Karena beberapa dari mereka memiliki tekanan atau stresor dari lingkungan mengenai fisik yang dituntut harus sempurna. Itu yang membuat kita kadang insecure. Nah, tugas konselor adalah meminimalisir insecure itu sendiri, bukan malah menambah, yaitu dengan menghormatinya, menebarkan aura-aura positif, statement yang positif, pengalaman yang positif, dan menawarkan lingkungan yang positif bagi konseli tersebut. Yang selanjutnya itu yang terakhir, L, yaitu language and location of resident, which may affect the helping process, di mana bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak pada proses layanan. Tentu saja dalam berbagai macam multidimensi, berbagai macam multikultural ini, budaya, bahasa ini sangat banyak. Ketika seorang bekerja di daerah yang memiliki bahasa dengan bahasa sehari-hari yang berbeda, maka akan sulit dalam menemukan layanan. Solusinya adalah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jika dirasa sangat sulit konseli tersebut menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan ahli bahasa untuk menerjemahkan apa yang dimaksud oleh konseli tersebut. Nah, agar tidak jadi kesalahpahaman dan demi kelancaran proses. Demikianlah tadi penjelasan mengenai 10 faktor yang menjadi pertimbangan dalam konseling multikultural. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai konselor atau sebagai masyarakat umum tidak boleh membeda-bedakan seorang yang berbeda bahasa, berbeda daerah, berbeda ras, berbeda etik, berbeda sejarah keluarga, berbeda agama, berbeda latar belakang ekonomi. Kita harus menghormati mereka, kita harus merangkul mereka, kita harus memberikan pandangan-pandangan yang positif kepada mereka, kita harus berpikir positif, kita harus menjalin silaturahmi terhadap mereka. Nah, sebagai seorang konselor, kita tidak boleh memandang sebelah mata konseli kita yang berbeda latar belakang, budaya, etnis, ras, sebagainya itu. Kita harus memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang profesional. Mengapa? Karena mereka yang memiliki masalah dengan latar belakang yang berbeda juga membutuhkan layanan. Seperti itu. Saya rasa cukup. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat.
Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.